saya mimpi ketemu sama rumah kebakaran. Nah itu biasanya di angka 87, 89 tuh yang bagus. Gitu. Ini ada sedikit disfungsi. Disfungsi sekarang. Disfungsi memori. Disfungsi memori. Om, udah saya nggak jadi berobat saya. Tidurnya misalnya bulan, jadi ada bulan nih. Tidurnya nggak ada sana misalnya. Ada ke ini bulan, tidurnya begini, palanya di sini. Berarti dia nggak ada ke bulan nih. Iya, kalau nggak ada bulan artinya apa? Kalau ke bulan tuh ntar pas turunnya gimana? Pas turun tuh maksudnya pas kita keluar dari kandang tuh itu harus ada ininya. Arahnya tuh harus gimana? Assalamualaikum. Om Wai, jadi susu kuda liar itu ada kuda lagi lari-larian, ada orang ngejar sambil beras susunya. Karena kudanya harus liar. Kalau dalam kandang kan kuda jinak. Oh. Nggak ada saya pesan susu kuda liar. Nah, berarti nggak ada kan? Susu kuda liar nggak ada kan? Di sini berarti nggak ada. Hoax, berarti hoax. Di sini nggak ada. Saat lu harus tenang, lu emosi. Memang agak aneh, ini agak nggak stabil memang. Ada Beneran dokter sekarang ya kan? tiba-tiba instabilitas semua emosi. dikerjain, host acara dikerjain, pemret dikerjain, terus apa lagi bikin. Lu mau sembuh nggak? Mau sembuh nggak? Mau Om. Nah iya, jadi Apa kira-kira? oke, darah tinggi. Iya. Setinggi apa kira-kira lah, setinggi apa? Nggak bisa nih misalnya. Ya dikira-kira aja lah. Ya kan orang nih kalau misalnya tes cerot nih. Wah, ini 160 nih gitu. 160 tidak ada tinggi nih Mas gitu. Lihatnya dari mana? Dari ada yang buletan gitu. Heeh. Nih, yang pencetannya ada buletannya nih. Ada alatnya. Ada alatnya. Kelihatan. Iya. Taunya pakai apa? Pakai alat tensi itu. Enggak, ngelihatnya pakai apa? Pakai lampu. Mata lihatnya. Oh, pakai mata. Terus ada apanya yang bisa menunjukkan? Ada angka. Ada angka. Ada angka. Angka itu ditunjukkan lewat apa? Lewat buletan itulah. Iya, buletan itu. Terus Iya. petunjuknya apa? Jarum. Jarum. Oh, berarti pakai jarum. Pakai jarum. Jarum suntik. Jarum jam. Jarum suntik. Jarum jam kayak jarum jam gitu loh. Ya, nggak usah emosi dong, nggak usah emosi Dagen. Pakai ada jarum yang menunjukkan angka itu. Iya. Jarum itu untuk disuntikkan. Iya, bukan. Jarumnya itu untuk menunjukkan angkanya di mana. Angkanya di mana? Angkanya di mana? Oh, jadi nggak bisa untuk suntik. Nggak bisa lain, untuk suntik lain, ya, Oke, berarti ada disorientasi. Kok jadi ada kesimpulan disorientasi? Yang namanya jarum ya jarum suntik. Dan di mana-mana jarum ya jarum suntik. Kok kamu kok tiba-tiba jarum nggak ada suntik? Nah sekarang aku ngerti, Om ngerti nih, lu ngomong jarum-jarum ini kan Jarum kaitannya betul. sama vaksinasi sekarang. Lah, kok jadi ke arah vaksinasi sih? Vaksinasi orang kan mau disuntik nih, ya kan? Jadi ngomongnya bayangan lu pasti jarum suntik, gitu kan? Berani divaksinasi? Kok jadi ke vaksinasi sih? Lah kan lu ngomong jarum tadi, Regen ngomong jarum sayang, iya kan? Jarum, coba diulangi lagi kan ada yang ngomong jarum kan? Iya saya ngomong jarum, tapi jarum untuk nunjukin angka di tempat tensi. Oke, Bukan berarti jarum suntik. Oke, fine, nggak usah marah. Jarum hanya menunjuk angka yang menandakan tensinya segitu. Iya. 160. 160. Dan tidak untuk suntikan. Tidak untuk disuntik. Oke. Berarti yang disorientasi dihapus dulu tuh. Ntar dikasih obat disorientasi. Keliru. Saya. Oke. Emang kamu tahu disorientasi itu? Tahu. Apa itu? Orientasi yang buat mahasiswa, orientasi siswa, berarti tidak mengikuti kegiatan mahasiswa berarti disorientasi. Tidak mengikuti acara orientasi kemahasiswaan. Kan kayak diskualifikasi Berarti dikeluarkan. Nah. Kamu udah masih kuliah apa belum? Sudah lulus. Berarti ada obsesi yang tertinggal. Nah, Istilahnya past tense furniture. Past tense Ini furniture. penyakit baru memang. Penyakit baru memang. Kamu itu. Ini itu apalagi? Aduh, banyak kali itu Banyak penyakit kali emang ini ya. Pusing saya juga. Jadi 100 darah tinggi yang penting ini. Karena ini kan jadi trigger. Pemicu untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi 180 ya. Macan ya? 180 kok macan? Trigger. Jadi trigger. Trigger. Iya. Trigger.
bukan macan, tiger tuh macan. Ini trigger itu penyulut, pemicu itu loh trigger. Aduh, bikin emosi aja. Emosi. Lu jangan emosi dong. Sabar gitu loh. Dia yang emosi dari tadi nih. 180, 160. Bawahnya berapa? 160. Bawahnya apa? Tadi kan tingginya 180. 160, 170. Oh, 160, 170. Iya. Yang 180 apa? Tingginya kan? Atasnya. Atasnya apa tingginya? 180. Ini kan tensi kan? Iya. Hipertensi, darah tingginya itu. Yang 180 itu apanya? Tensi. Tensinya. Iya. Atas atau bawah? Atas. Atas. Bawahnya? 120. 120. 120. Berarti ada dua angka yang di atas, ada yang di bawah. Iya. Jadi kayak matematika juga ya Kayak berarti. Saya makin bingung ini obrolannya kemana ya? Saya makin bingung ini. Enggak, kamu bilang tadi yang atas 180. setinggi kira-kira 180. Iya. Tingginya 180. Bukan tingginya, jangan diginiin Om. Jadi seakan-akan saya ngerasa tinggi darahnya itu dalam bentuk sentimeter. Sedangkan kita bukan ngomongin dalam bentuk sentimeter. Loh itu bukan sentimeter. Lah bukan, masa ada orang, wah oke mas ini sih udah tinggi nih, bisa nih main basket darahnya, masa gitu? Kalau darahnya udah dari Loh lah iya, terus apa kalau bukan sentimeter tuh apa? 180 itu apa? Ukuran apa itu? Jelasin dong yang jelas, clear gitu loh. Ini unclear explanation, penyakit juga itu. apalagi Penjelasan saya yang jadi nggak pernah. nyesel, saya kesini malah jadi Unclear saya explanation. padahal sehat-sehat aja, jadi banyak penyakit noh. Nggak usah. Sabar. Innallaha ma'as sobirin. Ya udah sabar. Ini kan dicatat dulu, nanti dikonfirmasi ulang. Jadi 180, 160. Ya kan? 180, 120. 20. Di atas 180, di bawah 120. Ya. Itu bagus kan? Bingung sendiri kan sekarang. Itu bagus. Bagus ya? Apa itu bagus? 180, 120. Tergantung siapa yang nulis. Hah? Kalau tulisannya bagus ya bagus, kalau penulisnya bagus. Kok jadi tulisan sih? Kan tadi nanya bagus nggak? Lah iya. Bagus apanya? Tulisannya. Kan bagus ada banyak, ada bagus tulisannya, ada bagus angkanya. Tergantung, kalau bagus angkanya mimpi kita apa semalam. Kalau kita mimpinya misalnya nih, kalau misalkan saya mimpi ketemu sama rumah kebakaran. Nah, itu biasanya di angka 87, 89 tuh yang bagus. Gitu. Ini ada sedikit disfungsi. Disfungsi sekarang. Disfungsi memori. Disfungsi memori. Om, udah saya nggak jadi berobat saya. Enggak, Om cuma nyatet aja. Ini ada Om kan peduli sama Rigen, Iya, sebagai orang yang baik. Om Ika itu harus dijaga kesehatannya, tensinya dan segala rupa. Ya pokoknya angkanya beginilah. Nanti Om sampaikan ke ahlinya, dokternya. Om cuma kasih resep doang, nanti biar dia Jack Ma. Kan Jack Ma yang punya ahli baba. Kok Jack Ma? Jack Ma yang punya ahli baba. Kim Jong Un. Kim Jong Un mah Korea Utara. Kim Jong Un juga ada. Iya ada, tapi kan dia Ada. Ada apa? OTT-nya ada, over the top-nya juga ada, startup-nya ada banyak. Walah, Apa lagi nih? nggak paham. Apa? Nambah penyakitnya? Historical, disfungsional, Undertaker. Jelas ini, ya kan? Nah, oke. Sebenarnya kan kita ngomongin tadi Anda dari Bima. Balik lagi ke sono. Ya kan? Bima. Iya. Terus susu kuda liar. 6, 7, 8. Apanya 678? Bima 6, 7, 8. Bima, bukan 5. Yang bener dong. Lu begitu sih. Kamu itu. Ya udah ya. Kamu kalau harus emosi, ketawa, ledekin. Kalau lu harus emosi, ngeledekin. Tapi lu harus tertawa, lu emosi. Itu problem. Gak bisa. Om lihat tuh tayangan-tayangan lu di mana-mana sama om ini, om itu. Yang harusnya lu ketawa, lu emosi. Sabar Pak Jarwo. Ya kan? Kok Pak Jarwo? Pak Jarwo. Ya oke. Marah-marah mulu ini. Jadi kerjaanmu di Bima waktu kecil ngapain aja? Macam-macam. Apa coba? Sekolah,
terus main bola. Oh, itu bukan kerjaan. Mandi. Itu bukan pekerjaan. Sekolah ya sekolah, masa pekerjaan sekolah. Yang Belajar, benar. pekerjaan di KTP, pekerjaan pelajar. Kan gitu. Ya? Oh iya ya. kan? Kali ini kita bisa mulai kita sama-sama ketawa ya. Iya. Cocok ini. Cocok. Hah? Iya. Hah? Iya. Kenceng bener. Cocok ya. Minum, mau minum. Mana? Tadi pesanan. Iya. Terus jadi sekolah, Belajar. Urus terus? kuda, SMP, SMA urus kuda. Kudanya diapain? Diurus, nggak dikasih makan. Diurusin. Jadi Dikurusin. bukan ya dikasih makan, dipijet, dimandiin, dibersihin. Enggak, kuda dipijat, dimasas gitu. Dimasas. Apanya? Bagian apanya dari kuda yang Semuanya. dimasas? Dari leher, nih leher dipijit. Serius kan nih, kali ini serius tuh nanya. Serius. Ini dimasas kuda itu. Dimasas. Jadi dipijit. Jadi tuh ada dulu nama tumbuhannya dulu lupa lagi pokoknya bahasa Bima gitu. Dia tuh kalau pakai tangan tuh pedes banget Om, gatel banget. Apanya? Alat Tangannya. untuk apanya ini? Alat untuk mijetnya Untuk tuh, mijetnya? bahannya itu. Oh, pakai tanaman, Iya, pakai tumbuh-tumbuhan. Lupa, pokoknya ngambil Pakai ada rumput gitu ya? Iya. Di rumput. Ada Ini alat rumputnya lu cabut, ambil diulek, diulek, terus dideplok gitu ya? dideplok gitu, Ah, terus habis itu di ini taruh di biasanya Ini serius nih, serius penting. pakai Terus? plastik, Ah. ditaruh situ, Ah. ditaruh plastik, habis itu udah dioles-oles ke kuda, habis itu baru dipijit. Dioles di bagian apanya kuda? Leher, kaki, terus pundak, sampai belakang, kayak kaki depan, kaki belakang. Menarik. Ini yang orang belum tahu tentang Regen. Ternyata kamu pemijat kuda yang Pijat top kuda. ya. Bukan pemijat kuda yang top. Kalau pemijat kuda yang top ditanyain dong, asli mana Mas? Enggak, kudanya bayar dong. Kamu kan sebagai terapis tukang masas kuda kan, kudanya kan harus Apa? bayar kalau kudanya. Kudanya bayar dengan prestasi. Jadi kan tadi balapan. Oh, dia ngomong, Apa? bayar pakai prestasi gitu-gitu ya. Ngomong kok tahu kok bayar pakai prestasi bagaimana? Ya kan Dia kita udah janji, dia janji. Kita mijitin itu biar dia menang kalau balapan kuda, kalau pacuan kuda. Kita pijitin karena itu. Nah, kalau kalah gimana? Kalau kalah ya udah nggak apa-apa, berarti belum rezekinya. Oh, berarti masih ngutang kudanya. Malu ngutang dong ya. Ngutang, Ngutang dong ya. ngutang. Iya. Oh, bisa kuda ngutang gitu ya? Bisa kuda ngutang gitu. Lu catat nggak di kayak itu abang kredit gitu, utang hari Catet. ini udah dipijit, Iya. apa Saya utang setiap sekian, pagi ngetokin pintunya. nagih gitu. Nagih gitu. Ngambil Baru panci. tahu ya ada debt collector kuda. Emang lah bayarnya pakai lomba kan, dia harus menang, Dia itu harus yang menang. buat seneng, Iya. lu senang jadi Iya. kan ya yang pijitin. Memang semua harus dipijit supaya menang gitu. Iya, dipijet. Kudanya emang ada dipijet, direnangin, berenang di laut. Jadi kita bawa ke laut gitu, Om. Oh gitu. Di laut terus pokoknya sampai kakinya tuh nggak napak ke tanah, jadi dia berenang buat ngelatih. Oh, kuda juga bisa berenang ya? Bisa pakai kakinya begini. Oh. Jadi kita temenin. Kok tahu kamu kalau dia pakai kakinya begini, kamu di dalam bawah gitu Saya di dalam bawah kan. di bawahnya itu ngelihat kakinya begitu tuh Ya kan? enggak, tinggi aja kan. Misalnya nih kuda. Nih, kuda segini nih. Kan kita Iya. kudanya kuda lokal, Om. Iya. Kalau kuda lokal itu lebih pendek gitu. Nah, jadi dia pundaknya misalnya segini nih. Pundak kuda nih, segini. Nah, saya tuh cari air lautnya yang dalamnya itu udah segini. Nah, kalau misalkan udah segini, saya otomatis kuda kan nggak mungkin napak lagi tuh. Oh, jadi kamu ukur juga? Kok tahu nggak napak itu loh, memastikannya bagaimana? Ya kan misalnya saya diri nih, Om. Nah, nggak usah emosi, jelasin biasa aja. Gimana kok bisa tahu kalau Ini dia saya nggak nih. menapak? Ini saya, ini orang saya nih. Kamu, ya. Saya. Ini kuda nih. Kudanya Ini kuda. ngambang. Apa? Oh, dia berenang dong ya? Enggak, ini berdiri dalam posisi datar kita nih. Oke. Nih, Terus? segini nih. Ah. Nah, ini pala kuda segini kan. Iya. Nah, ini pundaknya di sini nih. Ah. Nah, kalau misalkan pundaknya segini. Nah, kalau misalkan saya cari air lautnya segini. Jadi otomatis udah segininya kuda nih. Oh. Gitu. Nah, kakinya kuda tuh dia nggak napak lagi. Oh, nggak ada alat ukur untuk memastikan bahwa Nggak usah, nggak usah nggak kayak kayak gitu, begitu, gitu. nggak usah kayak begitu. Ada loh alat ukurnya pakai teknologi, ada itu. Ngapain lu repot-repot lihat lehernya di mana, kepalanya di mana, pastikan itu enggak. Lebih repot kita ngukur dalam air lah, Om. Ya ada alatnya kan, kenapa nggak lu pakai? Iyalah salah berarti saya dulu selama ini. Nah iya, tapi ya sudah itu nggak usah disesali. Terus habis itu
ngurusin kuda. Itu kudanya punya siapa? Tetangga, orang tua, punya kamu kecil itu punya kuda. Dibeliin sama orang tua. Dibeliin orang tua. Tapi akhirnya saya ngurus jadi kuda. Ini kisah nyata ya, beneran ya? Oke. Terus yang bener ceritanya yang bener dong. Ini jadi beneran. Jadi ya udah tuh saya ngurus. Lu jangan ngegas. Ini kisah nyatamu. Ini saya ngurus, saya yang miji. Oke. Segala macam. Oke. Terus ya udah akhirnya ada berapa kuda? Paling banyak di rumah itu waktu itu sempat 4 kuda. 4 kuda. 4 kuda. Oke. Saya itu ngurus berdua sama orang Sumbawa satu. Terus kuda itu sebenarnya lebih untuk apa? Pacuan kah? Pacuan kuda. Kalau saya diperas susunya kah? Atau apa? Untuk pacuan. Untuk pacuan kuda. Jadi kamu ngelatih juga supaya kuda berpacu kencang gitu? Kita latihan itu dulu setiap hari Minggu sama hari Kamis. Cuman saya biasanya tuh hari Minggu itu saya pakai buat latihan di arena, hari Kamis saya latihan di laut. Oh, ada latihannya di arena, di arena. darat, ada juga di laut ya? Ada. Di udara ada nggak latihan ada, di udara? Di udara. Jadi ada? kita ajak ke Enggak, ini tanya di udara ada nggak? Kuda latihan di udara latihan. Ya kan lu ngomong darat, laut, ya di mana-mana nggak ada. Udara. Ya di udara nggak ada Om. Kepolisian nggak usah, darat, laut, udara, iya kan? Iya kan? Darat, tidak, laut, ini kita udara. bukan ngomongin itu. Oh, bukan. Oh, jadi yang jelas hanya di darat dan di laut. Ya sudah yang jelas gitu aja dong. Di darat dan juga di laut. Iya gitu yang jelas dong ngomongnya. Kok di udara pakai ini kan itu. Om tinggal mikir sendiri. Kuda latihan di udara. Oke. Terus 4 kudanya. 4 kuda. Kamu ngelatihnya kayak apa? Ya latihan. Percaya nggak dia jadi pelatih kuda? Pelatihnya. Hah? Pelatihnya tuh maksudnya latihan tuh jadi kita pijit, kita kasih obat, kita kasih minum jamu setiap hari. Terus terlatihannya itu ya kita di arena gitu. Latihan sama jokinya tuh anak-anak kecil. Oh, lu jokinya? Bukan, jokinya anak kecil. Anak umur 6 sampai 7 tahun kalau di Bima. Gua dengar kamu jokinya. Ya kalau saya jokinya makan berat kudanya Om, nggak ada di sana mah anak-anak kecil. Enggak, waktu itu kamu kecil, kurus atau gemuk? Gemuk. Jadi nggak ada joki gemuk. Ah, yang bener lu joki lah. Hah? Lu bayangin joki, Irigen jadi joki. Kan enggak saya bilang. Hah? Enggak. Ya, jawab yang tenang dong. Enggak, Om. Aku enggak, Om. gemuk nggak cocok jadi joki. Jangan usah emosi. Oke. Enggak. Aku cuman mempersiapkan kudanya, memijat, iya. Kemudian membawa ke arena latihan, kan gitu aja. Iya, gitu. Ada jokinya sendiri. Oke. Kalau menang biasanya dapat apa? Kalau juara 1 motor, juara 2 sapi. Oh, gitu. Cuman paling males tuh kalau hadiahnya sapi Om. Kenapa? Ya hadiahnya sapi, ya kita ngurus sapi lagi ntar di rumah. Udah capek ngurus kuda tambah Loh, kan sapi. rezeki kan harus disyukuri dong. Iya, cuma sih nggak ada alhamdulillahnya kok malah dapat sapi malah. Ya kan pengennya juara 1, kalau juara 1 dapatnya motor. Lah iya, tapi kalau dapat dapatnya TV. Kan motor sama TV nggak perlu kita kasih makan, nggak perlu dicariin rumput. Ya tapi nggak apa-apa lah, terima aja itu. Iya. Maunya kok. Iya, alhamdulillah. Udah salah, emosi lagi ngomongnya. Apapun yang terima itu rezeki sudah. Betul. Kan sudah maksimal kerjanya. Betul. Mijetmu juga, masasnya juga pasti top lah. Betul. Iya kan? Betul. Nah, terus kemudian 4 itu juara semua? Enggak. Dari 4 tuh ada berapa yang jagoannya? Enggak ada yang juara. Enggak ada yang juara? Serius? Enggak ada yang juara? Enggak ada. Cuman kan kalau di Bima tuh pacuan kuda tuh sebenarnya proudnya. Jadi pride-nya tuh kayak semifinal. Ada kebanggaan ya? Kebanggaan. Kalau juaranya lebih bangga. Cuman kayak semifinalnya itu kita bangga lah. Paling tinggi sampai di babak apa? Kudamu, kuda orang Sempat tua. sih final pernah dapat TV waktu itu, tapi bukan 4 yang waktu itu, tapi kuda yang lain lagi. Jadi ada kayak, wah ini kayaknya udah nggak oke nih. Kadang kita jual ke orang gitu. Oh dijual? Iya. Oh jadi kamu jual beli kuda juga ya? Iya, jadi waktu itu kalau kudanya udah nggak kuat nih, jadi ada orang nawarin kudanya buat dia urusin, kita kasih gitu. Oh iya. Ada nggak alat ukur untuk kuda kira-kira udah nggak layak untuk di? Ya kelihatan dari pas larinya. Pakai apanya dilihatnya itu? Jadi kelihatan kan larinya bareng-bareng. Ngelihatnya itu loh kayak apa? Mata begini ngeliatnya. Nah, iya jangan usah emosi, ngelihatnya itu loh. Cara ngukurnya pakai apa? Ya dari balapan Om. Udah balapan. Terus ada alat ukur race meternya gitu atau gimana? Nggak ada, kelihatan aja. Nggak ada kelihatan. Wah ini telat nih. Ya udah ini berarti udah nggak kuat nih buat pacuan. Oh gitu. Jadi walhasil paling tinggi cuma di dapat TV. Nama-nama kuda masih ingat ya sekarang? Masih. Siapa namanya? Yang pertama tuh Rajawana. Rajawana. Iya. Artinya itu rajanya hutan dong.
Bukan. Kok Wana kan hutan, bukan? Bukan, tapi beda. Raja Wana tuh karena ada salah satu tandanya itu disebut sama orang itu kuda, nah, itu namanya Kelisu. Kalau di sana itu Kelisu Raja Wana. Jadi maka dinamain Raja Wana. Terus yang kedua tuh ada Keliso itu apa Keliso? Kelisu tuh kayak ubun-ubun tapi di bagian tubuh kuda. Ubun di tubuh kuda. Iya, biasa di leher kuda ada tuh. Emang kelihatan? Kelihatan. Pakai apa? Pakai mata ngelihatnya. Ya, jangan emosi dong. Jawabnya pakai apa? Pakai mata. Pakai mata. Kelihatannya. Iya, nggak pakai mikroskop nggak ya? Nggak pakai. Ada ubun-ubunnya. Apa? Ubun-ubunnya kelihatan. Di bagian apa biasanya? Di dada. Di dada. Leher kiri kanan. Terus di jidat. Oh, banyak ubun-ubunnya apa? Satu doang? Banyak. Sama di kuping. Nggak apa-apa. Dulu tuh kayak ada tim ini, kita tuh tim planet gitu. Ya ngapain pakai planet? Kayak nggak ada nama lain aja, kayak nama apa kayak ya kan nama dulu, biar bukit keren. di sana atau Kan nama pusaka di sana. Jauh amat planet kan banyak jauh, nggak bisa jauh. Justru jauh supaya nggak cocok, jauh banget. Ngomong planet itu nggak masuk akal, terlalu jauh. Udah lewat juga saya. Ya bagaimana? Ya itu juga karena kamu terlalu mendaki-daki mau di planet sana. Emang kuda bisa ke Venus, ke Pluto? Kan nggak mungkin. Jadi memang, waduh, ini lagi sebabnya. Tambah lagi nggak penyakit setting? Tambah lagi. Ini kayaknya apa ya istilahnya ya? Istilahnya apa? Halusinasi. Bayangin kuda sampai sama ke planet. Itu halusinasi. Itu gawat kan. Jadi kamu harus menatap realitas itu apa adanya. Bersyukurlah itu. Ya kan? Orang kuda juga udah nggak ada. Masih dibahas. Sekarang kudanya gimana? Udah nggak ada, udah dijual-jualin. Om kan saya udah di Jakarta. Kenapa dijualin? Ya kan udah selesai, saya udah nggak. Kenapa sih kok dijualin kuda bagus-bagus gitu kok? Udah kamu tuh aduh. Ingat dong itu perjuangan. Jangan terus menang habis manis kau buang begitu kau jual. Saya kan di Jakarta ngapain? Kudanya masih saya ini. Ya nggak apa-apa suruh urus sana kek. Itu dipertahankan dong. Penting kuda itu. Nanti saya kalau pulang. Gimana kamu menghabiskan tradisi kuda itu namanya? Nggak bener tuh Gen. Ya ampun. Jangan dijual. Harusnya. Jadi biara sampai sekarang. Gimana caranya kek? Nggak sanggup kasih ke Om gitu loh. Oh mau? Om jual. Sama aja berarti ujung-ujungnya. Gen. Ya. Terus selesai dari ngurus kuda, apa aja kesibukan? Habis ngurus kuda tuh biasanya tuh mandi terus sholat maghrib gitu. Nah, itu mah buku harian itu. Nah, tadi kan nanya habis ngurus kuda ngapain? Ya, terus habis ngurus sholat maghrib lu bacain wiridannya apa aja lu ceritain juga ke Om Wai. Ibadah jangan dipamer-pamerin begitu. Bukan dong. dipamer-pamer kan Om Wai nanya. Lu harus low profile, apa adanya. Jangan cerita itu pamer habis sholat maghrib. Ya kan Om Wai nanya tadi. Habis Om, itu ngapain? Imamim suaranya merdu Om. Begini. Emang Om nanya nggak perlu lagi. Tadi Om nanya. Ya lu jangan emosi, tenang aja. Tadi Om nanya. Asik. Jadi lu habis ngurusin kuda. Mandi, terus sholat maghrib. Oke, sholat. Habis itu biasanya baru tuh keluar lagi nurunin. Biasanya kudanya digantung palanya supaya dia tegak. Habis yang bener? Beneran Om. Digantung kayak apa? Digantung, jadi mulutnya nih digantung pakai tali gitu. Pakai alat? Iya, pakai tali. Pakai tali? Iya. Tapi mulutnya doang begini, digantung begini supaya dia. Nggak kecekek tuh? Enggak lah. Oh. Gitu. Nggak sampai begini banget, cuma supaya begini itu doang. Memang tradisinya begitu kan? Tradisinya. Dan ini serius nih ngomong serius supaya dia kan badannya basah habis dipijit, habis dimandiin, biar nggak kotor karena dia kandangnya itu kita kasih pasir Om. Kandangnya dikasih pasir supaya apa? Supaya anget, supaya tidurnya nyenyak, enak. Oh, terus, jadi pasirnya dianget-angetin dulu, dimasukin di udah, oven, dimasukin di oven dulu, atau di apa namanya? Yang penghangat itu? Dikencingin biar anget. Iya, dikencingin gitu. Iya, dikencingin. Iya, lu jangan marah dong. Gua tanya, kok buat pasir itu supaya anget? Pasirnya memang anget. Pasirnya memang anget, Om. Loh kan ada pasir yang adem kan ada. Disiram air gitu kan adem. Ada, pasir anget. Supaya anget dan juga kalau ngebersihin tai kudanya tuh gampang, tinggal serok. Oh, gitu. Lu biasa bersihin tai kuda juga ya? Biasa bersihin tai kuda, nyabit rumput, motong rumput. Luar biasa. Kali ini nggak boleh diledek, Regen ini top lah. Inilah
tradisi Bima, ya kan? Lu nyabit-nyabit rumput juga apa? Motong-motong rumput juga ya? Dulu kalau nyabit rumput sampai kita tuh kan kayak daerahnya misalnya lagi kering nih Om. Nah rumput yang bagus tuh susah. Jadi kita kayak naik mobil, sewa pick up gitu. Itu berlima, berenam gitu sama yang pelihara kuda lainnya. Itu kita ke daerah pedalaman gitu Om. Daerah pedalaman tuh nyabit rumput. Kok tahu sampai dalam? Biasanya kita nanya dulu. Jadi ada teman gitu. Ada alat ukurnya juga. Misalnya gini, jadi biasanya tuh ada satu teman dia diajak sama orang lain nyabit rumput ke sana. Terus dia ceritain, di sono ada rumputnya masih bagus-bagus. Tapi kan ya nggak ngomong dalam kan? Apa? Nggak ngomong di dalam kan? Enggak. Kamu aja yang nyebut pedalaman. Iya. Kok tahu kok di dalam, kok pedalaman? Jauh. Oh, ya di kejauhan gitu loh. Di kejauhan, iya. Jangan disebut pedalaman, di tempat yang kejauhan. Perjauhan. Di perjauhan. Di perjauhan. Kayak gitu yang benar. Di menjauhi perjauhan. Di perjauhan. Jangan emosi, tenang aja, sampaikan apa adanya. Nah, iya, Ah, terus? Udah sabit rumput di situ. Perjalanan tuh waktu itu di daerah sono no, perjalanan dari rumah saya ke sono sekitar 1,5 jam. Wih. Iya. Sabit rumput. Untuk cari rumput itu. Cari rumput, berangkat pagi waktu itu. Berangkatnya tapi jalan kaki juga. Enggak, naik mobil pickup. Naik pickup untuk cari rumput. Untuk cari rumput jam 7 berangkat. Rumputnya jenis apa? Rumput apa? Duh, namanya tuh bahasa rumput gajah, rumput nama tepi. bahasa Bimek Pori kebisa kalau di Bima. Oh, oke. Kalau di Terus? Jakarta gue kurang tahu saya. Oke, terus ambil rumput. Nyabit rumput, bawa pulang 2 karung, 3 karung gitu. Kamu sendiri? Ya sendiri. Yang biasanya ada teman juga yang bantuin. Oh, itu pakai apa cara babat rumputnya? Pakai sabit yang kayak ini kan. Enggak dicabut begini-begini itu? Enggak lah, disabit. Enggak, umumnya begini kok. Enggak, sabit begini. Sabit tuh biasanya ini narik. Enggak lah, bisa aja begini, ngapain harus pakai kalau sabit? begini lama Om. Ya begini aja ngapain? Itu lama. Ya ngapain harus pakai begini? Itu lebih cepat, jadi begini. Ya nggak usah emosi lah, nggak usah emosi. Lu pakai sabit. Iya. Terus sabitnya buat khusus untuk motong rumput aja? Iya, itu emang yang saya pakai buat. Bukan untuk berkelahi atau bukan ya? Bukan, itu kan gerigi-gerigi gitu doang. Oh, rumput. Sabit rumput, Oke, terus taruh karung, bawa pulang sore itu biasanya dapat 3 karung gitu. 2-3 karung. Tapi saya 3 karung tuh bukan sendiri. Biasanya saya sama 2 orang sama 3 orang temenan. Jadi saya mah sabit masih lambat Om, nggak sejago yang lain. Kenapa? Kalau yang lain kan dari kecil emang udah sabit rumput. Kalau saya kan SMP baru mulai. Oh, bukan dari kecil, dari Bukan. SMP. Kenapa kok SMP terlambat? Kenapa kok dari SMP kamu? Karena ya belum waktu itu di Jakarta. Ya kenapa? Kenapa? Ya emang belum. Kenapa nggak dari kecil? Itu ya di mana-mana ya. Kebiasaan terus dari kecil dong, Gen. Kok dari SMP baru? Saya salah sudah. Salah, kamu itu salah itu. Kamu harus perbaiki dirimu. Iya. Ya kan, bagaimanapun itu semua kerja keras itu harus dari kecil. Ada proses namanya perjuangan. Tapi sih waktu itu dari rumah Om, bukan dari kecil. Kita. Iya. Ya dari rumah, emangnya lu dari kandang, dari kecil tuh maksudnya sejak kecil gitu loh, Ken. Sabar. Hah? Sabar Om, iya, jangan marah-marah. Iya. Itu bikin emosi aja, bikin orang emosi itu apa ya obatnya ya? Kontra hipertensi. Oke. Iya. Terus? Udah terus pulang. Terus ya itu ngurus kuda, nyari rumput. Terus ya. Itu tiap hari begitu, Ken? Apa? Tiap hari begitu? Tiap hari. Tiap hari? Ininya, nyabit rumput Nyabit tuh biasanya rumput. weekend. Kalau Minggu, Sabtu, Oh, istilahnya weekend gitu di sana? weekend di sana. Bahasa Bukan bahasa Bima, Bima. bahasa emang Bimanya weekend gitu. Kapan cari rumput? libur, Weekend. libur, gitu. libur. Eh? Libur ketika libur. Enggak, lu bilang weekend. Ya kan. sama, mau di mana juga istilahnya weekend, cuman bukan bahasa Bima Om, weekend. Udah, tadi kamu bilang weekend. Hari Minggu. Oh, jadi hari Minggu. Iya, kalau nggak libur. Waktu itu tuh yang saya inget tuh, saya tuh pas lagi puasa Om malahan. Jadi libur, emang lagi libur sekolah. Libur, puasa juga disebutnya di weekend juga nanti. Sebutannya juga weekend Sebutannya juga. weekend juga dah. Weekend terserah juga. deh. Ya sudah, Mau lu nama- jangan emosi dong. Tanya yang benar. Itu pokoknya istilahnya weekend Istilahnya atau hari weekend. libur. Hari libur. Nah, Oke, terus? iya itu. Terus ngurusin itu, ngurusin kuda. Enggak, dengar-dengar. Terus sampai begadang dulu tuh kalau misalkan kuda mau lari tuh begadang, ngejagain. Tidurnya hadap mana, itu kita ngeliat tuh. Kalau ibaratnya. Jadi misalnya tidurnya misalnya bulan. Jadi ada bulan nih. Tidurnya ngadep bulan. mana misalnya. Terus? Ini bulan. Tidurnya begini, palanya di sini. Berarti dia ngadep ke bulan nih. Iya, kalau menghadap bulan Kalau artinya apa? ngadep ke bulan tuh ntar pas turunnya gimana? Pas turun tuh maksudnya pas kita keluar dari kandang tuh itu harus ada ininya. Arahnya tuh harus gimana?
Terus misalnya ini bulan. Ini menarik, ini serius, ini menarik. Ini serius, ini bulan, terus tidurnya hadapnya begini. Nah, itu kita keluarin ntar hadap mana. Itu ada ibaratnya itu kayak ajian-ajian gitu loh. Jadi itu biasanya, nah itu tuh kalau saya itu belum bisa, saya belum belajarin itu. Supaya apa ajian-ajian itu? Supaya, ya sebenarnya mah itu kayak kepercayaan aja sih Om. Oh, supaya? Supaya menang kudanya. Oh, untuk lomba. Supaya menang, supaya dijauhi dari penyakit yang lain-lain. Atau iya, yang lain-lain itu apa? Ada orang yang mau nyelakain apa gitu. Itu terhindar dari gitu-gitu. Oh, gitu. Termasuk dari ilmu-ilmu Ilmu hitam. Iya, makanya kita tuh begadang Om. Ada ilmu putih juga ada ya? Ada ilmu putih, ilmu merah. Ilmu merah. Baru kali ini ada ilmu merah. Ada ilmu merah loh. Itu di Bima itu ada ilmu merah. Enggak, di Gramet ilmu merah. Cari aja buku warna merah, pasti aku ingin. Lu jangan emosi dong, jelasin. Om nanya, tadi kan I just follow what you say. Iya. Apa yang kau bilang tadi ada ilmu hitam kan, ada ilmu putih, lu bilang ada ilmu merah. Iya. Makanya ilmu merah itu kayak apa di Bima? Ilmu merah nggak ada ilmu nggak merah. ada. Oh ya sudah, oke. Udah ilmu hitam itu, terus ya udah kayak nurunnya lewat mana, terus ntar masuk boxnya gimana, itu tuh ada ilmunya itu ya. Ada ilmunya. Saya aja kalau saya dulu doa yang saya ingat, yang saya bacain, praktekin itu baca itu, apa itu pokoknya coba. Ini saya cuma ngambil satu potongan dari ajan Hayal al-Falah. Hayal al-Falah. Hayal al-Falah. Ayolah merebut kejayaan, kemenangan. Oh. Nah, saya cuma bisikin itu 3 kali Al-Fatihah, terus habis itu bacain itu Hayal al-Falah, Hayal al-Falah, Hayal al-Falah. Ayo kita raih kemenangan gitu. Misalnya kudanya, gimana misalnya kudanya lu bisikin di telinganya atau bagaimana? Di telinganya. Di telinganya. Lu adanin begitu? Enggak diajarin, jadi ya cuma diapain? Kalau bukan diajarin sama Hayal al-Falah itu. Terus ya apa tanganmu begini apa begini enggak, apa begini? Sambil ngelus, sambil megang talinya, terus udah di kupingnya, ini kupingnya. Di kupingnya, terus dia sambil ngelus, ya lu ngomong. Terus gitu. Sambil bisikin, ngomongin. Dia diem kuda tuh kalau digituin. Kalau sama yang punya. Nah kuda saya tuh ada satu, siapapun gak ada yang bisa pegang, pasti dia berdiri. Kalau sama saya doang dia diem, si Pluto. Namanya siapa Pluto? Pluto. Planet lagi. Lah emang kan nama Ya kudanya. gak usah emosi, yang penting kudanya namanya Pluto. Pluto. Maksudnya supaya bisa melejit seperti Pluto. Ya. Oke, terus manut sama kamu ya gitu. Manut itu. Artinya itu kamu pernah nangis Om. Padahal saya dikasih motor. Dikasih motor. Kuda dijual terus saya dikasih motor. Sama motor orang tua. Sama orang tua. Terus dibayar sama orang pakai motor. Motornya tuh motor bagus dulu. Dulu kan SMP tuh F1 ZR tuh bagus. Iya. Motor-motor itu sampai ada di lagunya Bondan kan. Gitu. Nah, itu saya pakai tuh dulu saya nangis tuh. Enggak mau saya kasih motor. Saya maunya kuda itu, si Pluto itu dulu. Gitu. Saking lengketnya sama kamu secara emosional dekat ya? Secara emosional dekat sekali. Kenapa cewek itu kuda itu? Cowok Om. Cowok? Cowok. Lu suka cowok? Bukan suka cowok, ya saya emang meliharanya cowok. Nah, datang nasi gorengnya nih. Iya. Ini beneran nih, nggak kaleng-kaleng nih. Ini nasi goreng Bima namanya. Nasi goreng kuda. Nasi goreng kuda. Ya udah lu makan. Ya udah. Makan tadi kan. Ayo makan. Sausnya enggak? Ya. Kok saus? Tadi tambahin lagi deh. Ini penyakitnya agak-agak apa namanya? Buta warna. Air bening dibilang. Buta warna. Buta warna. Buta warna itu color blind. Color blind. Color blind. Buta warna. Blind, disleksia. Ya oke. Ntar gue kasih deh. Dek nanti bawa ke apotek ya. Dek ini ya semuanya. Ya udah lu mau makan atau mau cerita lagi? Terserah Om aja. Udah ya. Udah. Ya. Ya udah. Nanti ini cerita Regen dan kudanya di Bima. Thank you very much. Thank you very much for your coming. Thank you. Ya. Terima kasih Om udah diajak makan nasi goreng. Iya. Ini nasi goreng apa nih? Nasi goreng Bima. Nasi goreng Bima. Pakai daging kuda. Daging kuda. Dan susu kuda liar. Iya. Susu kuda liarnya bentuknya seperti ini. Iya. Ya kan? Iya. Tos dulu dong, Ken.